Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah anak-anak ibu dalam kondisi sehat semuanya ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua, berarti sehat ya. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita melakukan doa bersama ya. Siapa yang memimpin doanya? Oke, silakan Acid. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita sudah berdoa, sekarang kita akan melakukan kegiatan seperti biasa juga, menimbulkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, lagunya apa hari ini? Oh, Garuda Pancasila. Baiklah, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Silahkan anak-anak ibu keluarkan bukunya di atas meja. Nah, kita sudah belajar minggu yang lalu tentang pembelajaran teknik informasi dan komunikasi. Mungkin ada dari anak-anak ibu ini yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Siapa yang bisa menjelaskan sedikit atau memberi kesimpulan pembelajaran kita tentang teknologi informasi dan komunikasi yang minggu lalu? Oh, Nadila. Ya, silakan Nadila. Teknologi informasi dan komunikasi berupa perangkat komputer, software, dan cara menggunakan komputer. Komputer mencakup seluruh peralatan teknis untuk proses dan menyampaikan informasi. Ya, jadi minggu lalu kita mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi. Di mana teknologi informasi sekarang ya, zaman sekarang ini sudah sangat canggih. Mungkin dari anak-anak ibu sudah pernah menggunakan handphone ya kan? Ya, sudah pernah menggunakan laptop atau bisa menggunakan komputer. Nah, pembelajaran kita ada hubungannya dengan yang sekarang tentang sistem komputer, yaitu pernahkah anak-anak ibu melihat komputer? Nah, di mana saja? Di lab komputer. Di mana? Di warnet. Di rental komputer. Jadi untuk sekarang, zaman sekarang, apa kegunaan komputer? Untuk
Untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dan apa mungkin untuk sekarang komputer ini sudah dikatakan alat yang sangat canggih. Komputer itu kalau kalian lihat kan besar ya di depan laptop ya, kayak laptop di depan meja kita itu kan. Nah, nih salah satu contohnya ada smartphone. Orang sekarang bilangnya handphone. Mungkin anak-anak ibu tahu ya bermacam-macam merek handphone. Tahu? Ya apa aja? Oh, iPhone, Samsung, Vivo, iPhone ya. Berarti anak-anak ibu sudah tahu semua ya. Ini contoh-contoh merek-merek handphone. Nah, yang tengah ada apa? Laptop. Nah, laptop pernah lihat laptop? Pernah lihat laptop ya. Tahu apa merek-merek laptop sekarang? Apa aja? Asus, Acer ya. Apalagi Advent ya. Nah, terus gambar yang berikutnya Nah, jadi pembelajaran kita hari ini ada hubungannya dengan Nah, baiklah, supaya kita nambah semangat lagi pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu. Ya, supaya fokus belajarnya kita ice breaking. Ice breaking Ibu didengar dan diperhatikan. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Ini 1. Ini 1. Ya, oke, berarti belum ada yang fokus. Kita ulang. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau ini 3. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Masih semangat ya. Fokus dan konsentrasi. Baiklah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mendeskripsikan komputer ya, yaitu adanya komponen-komponen dan fungsi-fungsi dari komputer. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu pertama mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuknya. Yang kedua, mengklasifikasikan dan mengumpulkan komponen-komponen dari fungsi-fungsi komputer tersebut. Nah, untuk lebih lanjut, anak-anak ibu ini ada video ya yang bisa anak ibu perhatikan dan silahkan mendeskripsikannya ya.
Oke. Tadi sudah melihat video pembelajarannya. Tentang apa? Tentang sistem komputer. Baik, ini dia. Pembelajaran kita tentang sistem komputer. Sistem komputer itu terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan komputer. Di mana sistem itu adalah suatu struktur unsur yang saling berkaitan, ya, di mana dua unsur itu saling berkaitan supaya dia bisa berinteraksi. Dan kalau komputer itu adalah alat elektronik, ya, alat elektronika, di mana dia bekerja mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya yaitu menginput data, menyimpan data, ya, memproses data, dan mengeluarkan data berupa informasi yang kita butuhkan. Jadi kalau sistem komputer itu adalah himpunan dari beberapa variabel yang terorganisasi saling berkaitan, ya. Saling berkaitan di mana dia interaksinya ini menggunakan adanya data input, adanya data proses, dan ada datanya output yang bisa menghasilkan suatu informasi. Nah, ada 3 komponen komputer, ya.
Tiga komponen komputer ini sangat penting. Yang pertama apa? Hardware, yaitu perangkat. Nah, yang kedua? Software, yaitu perangkat. Oke, yang ketiga? Brandware, yaitu? Nah, materi ketiga ini kita akan membahasnya satu per satu. Kita minggu ini, hari ini, ya akan membahas tentang hardware, yaitu perangkat keras. Nah, perangkat keras ini dari video tadi ada yang bisa anak-anak ibu. Apa itu perangkat keras? Ada yang bisa? Oke. Ya. Perangkat keras itu adalah komputer yang memiliki berbentuk fisik. Terus dapat disentuh dan bisa dipindah-pindahkan. Ibaratnya itu bisa dipegang, bisa dilihat, ya. Itulah yang namanya perangkat keras. Perangkat keras ini terdiri dari 3 komponen juga, di mana komponen-komponen ini sangat penting untuk menjalankan komputer. Nah, 3 komponennya ini adalah nah, adanya penyimpanan. Storage itu penyimpanan. Kan anak-anak ibu punya handphone nih, ya kan? Punya handphone? Ya, biasanya kalau kamu mau WA bagaimana dulu? Misalnya mau WA sama teman. Iya, benar. Mengetik dulu. Mengetik menggunakan apa? Keyboard. Kalau pada handphone ada keyboardnya? Ada. Namanya keyboard mini di handphone ya. Ya kan? Nah, itu adanya pada prosesnya di mana? Ada penyimpanannya enggak? Ada di memori. Kencang-kencang lah ngomongnya. Nah, ya ada di memori, diproses ya di dalam. Nah, outputnya bagaimana? Mengirim, menyampaikan informasi tadi kepada si penerima berupa dalam bentuk data. Nah, inilah input, proses, output ya, dan storage. Begitu juga pada komputer ya, di handphone juga. Jadi handphone itu adalah mininya dari komputer sebenarnya. Ya, bagian juga dari komputer, adanya input, proses, storage, dan output. Ya. Baiklah, anak-anak ibu. 3 komponen tadi sudah, bagian komputernya juga sudah. Sekarang, nah, anak-anak ibu kan sudah ibu berikan kelompok kemarin ya. Minggu lalu ibu sudah memberi asesmen bahwasanya anak-anak ibu itu ada 3 kategori, yaitu auditory, visual, dan kinestetik. Sesuai dengan hasil asesmen kalian, ibu sudah memberikan kelompoknya. Silahkan anak-anak ibu membentuk kelompoknya yang sudah ada. Ya, silahkan anak-anak ibu. Oke. Di dalam kelompok ada terdiri dari 5 dan 6 orang ya. Ini adalah kelompok acak supaya anak-anak ibu semuanya bisa saling berkolaborasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam berdiskusi. Baiklah, ini. Oh, yang ini mana? Bentar ya.
Nah, LKPD-nya sudah Ibu berikan, ya. Silahkan anak-anak Ibu membaca LKPD-nya. Alat-alatnya sudah dibawa semua ya. Tolong kasih ke sebelah. Oke, anak-anak Ibu, silakan anak Ibu membaca LKPD-nya itu dan kerjakan sesuai dengan perintah dari LKPD tersebut. Ya, boleh ya dibuka ini handphonenya untuk mempelajarinya sebagai acuan dan buku. Silakan dimulai, Nak. Nah, yang mana bagian inputnya, ya, yang mana bagian outputnya. Ya. Ini terlalu jarak ini. Dekat ya nanti nggak muat. Nah. LKPD-nya diisi ya. Boleh buka acuan bukunya. Ada mengalami kesulitan? Silakan dibuka buku, boleh sebagai acuannya. Nah, yang ini bisa dibantu temannya untuk ini menyusun ya. Di sini ya. Nah, itu
Itu kan ada tuh. Nah, ya. Ya, jadi dibantu. Sabar, gambarnya. Dan Kamu maksudnya. Serius. tolong ya. Ini dilem dulu. Sudah? Iya, yang ngelem ya silahkan dilem. Ada yang mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak? Nah, Ikon aja sih. hmm. Ayo 10 menit lagi nak weekend dilem. Aku. Hey. Sudah yang ini? Sudah yang ini? Yang di ujung? Ada kendalanya? Oh, nggak apa-apa.
Itu hapus, itu kan di situ sih. Itu kan di output. Masih keluar. Ayo. Yang di ujung sudah, Nak? Sini. Ah. Dah, waktunya 5 menit lagi. Selesai ya. 5 menit lagi. LKPD-nya disiapkan. Menampilkan teks atau gambar presentasi video dan sebagainya atau komentar visual. Nah, ini kenapa seperti ini? Juga kau dari monitor sih. Terus boleh dicekon. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya yang sih. Ya. Oke. Proyektor mana gambar proyektor. Proyektor mana? Kalau proyektor. Udah nggak apa-apa. Ini kan aja. Nah, nggak apa-apa. Udah. Berarti udah selesai ya. Oh, ini? Itunya mana? Gambarnya. Proyektor. Proyektor itu mana gambarnya? Ya, ini gambarnya sudah. Sudah ya? Selesai ya? Selesai belum? Fokus konsentrasi. Kita berdiskusinya fokus dan konsentrasi. Teman yang bisa membantu dengan berdasarkan buku. Sudah, kelompok iPhone sudah? Wah, kayaknya kelompok iPhone ini semangat sekali. Samsung? Sudah? Sudah. Kelompok People? Sudah? Oh, sudah juga. Ya, bagus. Oh, ini. Oke. Baik, udah selesai semua ya? Wah, kayaknya tadi terlalu semangat mengerjakan tugas LKPD-nya ini sehingga menempelkan perangkat-perangkat hardware-nya. Ya, udah selesai LKPD-nya ya. Baiklah. Sebelum kita presentasi, karena tadi agak tegang sedikit anak-anak ibu nih, kita ice breaking lagi. Mau? Oke. Jadi sebelum kita presentasi, maju perwakilan kelompok ya. Perwakilan kelompok maju ke depan, tapi sebelum itu kita ice breaking. Oke? Siap? Siap? Ya. Kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilang malam, tidak berbunyi. Oke? Konsentrasi, fokus. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam,
tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Wah, berarti ngikutin Ibu. Berarti belum konsentrasi, tapi tidak apa-apa. Kita relax, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, kita presentasi ya. Dari kelompok mana ini? Yang mau? Wah, kelompok 1, kelompok iPhone tadi ya. Sudah dibagikan kelompoknya tadi, kelompok iPhone, Bu, katanya. Silakan kelompok iPhone maju ke depan mewakili kelompoknya. Ada apa? Yuk, maju. Ayo maju. Iya, hasilnya ditampilkan ke depannya. Kelompok yang lain, tolong diperhatikan ya. Kelompok yang lain tolong diperhatikan. Temannya presentasi nih. Geser ke sini. Siapa yang ininya? Yang ininya? Yang menjawab pertanyaannya? Siapa yang presentasi? Udah? Oke, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, nama perangkat keyboard. Fungsi perangkat papan ketik yang berupa huruf, angka, atau simbol. Suaranya dikencangkan dikit biar temannya dengar. Menggerakkan kursor yang terdapat pada layar monitor. Joystick mengontrol saat bermain game pada komputer. Mikrofon mengubah suara analog menjadi suara digital. Power supply perangkat untuk mengisi daya ke dalam komponen. Prosesor memproses informasi yang memasukkan ke dalam. Motherboard papan sirkuit yang terdiri daripada atas semua komponen yang penting. Scanner menjadi pengontrol dan komputer memproses segala bentuk informasi. Monitor menampilkan visual data. Proyektor menampilkan teks atau gambar dari laptop ke sebuah layar putih. Speaker menghasilkan hasil dari proses audio atau suara. Printer menampilkan dan menghasilkan teks gambar grafik. Kesimpulan aktivitas yang telah dilakukan secara kelompok. Ada lima jenis alat input: keyboard, mouse, joystick, mikrofon, prosesor. Ada 3 jenis alat proses: power supply, motherboard, scanner, monitor. Ada 4 jenis alat output: proyektor, speaker, printer. Semua bagian perangkat memiliki 3 menu. Ya, lanjut. Kesimpulan hasil diskusi kelompok dan membuat refleksi berdasarkan aktivitasnya. Hasil diskusi, bahan sistem komputer memiliki 3 bagian, yaitu headboard, software, mainboard. Kami bisa mengelompokkan jenis perangkat input, proses output, kelompok. Kami cukup paham dan mengerti komponen dari sistem komputer. Ya, setelah mempelajari materi pengenalan perangkat keras melalui penunjukan gambar, belajar perangkat keras kami cukup sedap karena kami belajar sambil bermain dan mencocokkan gambar dan fungsinya, sehingga kami bisa cepat ingat dan paham tentang sistem komputer, khususnya headboard dan komunikasi. Iya. Jadi anak-anak Ibu ini
Yang presentasi tadi sudah menyampaikan hasil pertanyaannya. Mungkin ada yang mau. Oh ini ya, silakan. Silakan. Apa yang terjadi jika salah satu komponen input penyusun sistem komputer tidak tersedia? Nah, pertanyaannya apa yang terjadi kalau salah satu itu tidak berfungsi? Misalnya keyboard ya, kalau keyboardnya rusak bagaimana tuh? Coba ulangi. Apa yang terjadi jika salah satu komponen input penyusun sistem komputer tidak tersedia? Ya, kalau tidak ada, maksudnya rusak ya. Kalau keyboardnya rusak, apa? Ya, dia tidak bisa melakukan proses, bukan proses, tapi tidak dapat melakukan input. Kalau contohnya keyboard, ya. Kalau keyboardnya rusak, dia tidak bisa mengetik data, ya. Nah, jadi kalau pertanyaan dari Juan tadi itu salah satu saja yang rusak, berarti tidak akan bisa berproses. Karena kenapa? Tidak ada sistem yang saling berhubungan ya. Tidak ada yang saling menyatukan. Karena kalau keyboard itu ngetik, mouse gimana? Apa yang mau diketik? Nggak bisa. Itu juga kalau ada keyboard tidak ada mouse, mungkin juga susah. Karena mereka saling berkaitan. Itulah yang dinamakan tadi sistem. Iya. Ada yang lain mau bertanya lagi? Tidak? Tidak? Cukup? Cukup. Oke, kita tepuk tangan dulu. Apresiasi buat kelompok iPhone ya. Kelompok iPhone. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok Oppo. Ya, kelompok Oppo mau maju nih. Silakan. Oppo. Maju kelompok Oppo. Apa? Kelompok Oppo dulu maju. Ya, silakan kelompok Oppo. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Menggunakan keyboard, papan ketik yang berupa huruf, angka, simbol, berfungsi untuk Diperhatikan. Diperhatikan. menggerakkan kursor yang terdapat pada layar monitor, joystick mengontrol saat bermain game pada komputer ataupun perangkat lainnya, mikrofon mengubah suara analog menjadi suara digital, prosesor memproses informasi yang memasukkan ke dalam komputer, power supply perangkat untuk mengisi daya ke dalam komponen, motherboard papan sirkuit yang terdiri pada semua komponen, scanner mesin yang berfungsi untuk men-scan sebuah gambar, Ya. monitor menampilkan visual data dari komputer, proyektor menampilkan teks atau gambar dari laptop ke sebuah perangkat, speaker mengeluarkan suara yang dihasilkan dari menghasilkan suara dari data yang diterima dari komputer, Ya. printer, fungsi printer untuk menghasilkan gambar atau mencetak gambar. Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, mungkin ada yang mau menanyakan Ada yang mau bertanya? atau menanggapi? Apa peran utama dari hardware perangkat flash? Perannya adalah untuk mendukung kerja komputer menampilkan input, kemudian mengolah data prosesor, serta memberikan informasi data output, bisa menyampaikan data yang transparan maupun tidak. Ya, berarti tadi apa pertanyaannya? Perannya, ya, peran. Berarti apa? Peran dari? Komputer. Ya, perannya dari komputer. Ya, sangat berperan sekali ya. Karena kalau tidak ada peran dari
perangkat input, proses dan output itu tidak akan terjadi. Ya, tidak akan adanya pengolahan data yang ada terjadi di dalam komputer. Silakan baca kesimpulannya. Kesimpulannya? Adanya bagian komputer antara input, prosesor, output saling berkaitan. Alat input bertugas untuk memasukkan data sebagai informasi dan proses oleh data CPU. Oke, silakan lanjutkan di belakangnya. Iya, Sophia akan membacakan kesimpulan lanjutan. Ya, silakan. Presentasi hasil kelompok di depan kelas akan menunjukkan dengan kesimpulan diskusi kelompok dan membuat refleksi berdasarkan aktivitasnya. Kesimpulan kelompok kami dapat bisa mengetahui sangat jelas berdasarkan bentuk dan fungsi baik maupun mereka input jelas dan output. Setelah mempelajari materi penggunaan perangkat keras melalui pencongkan gambar, sangat senang dan mudah memahami. Bahkan sedang belajar melihat gambar dan visi, kami lebih mengerti maupun kami tidak bisa melihat alat sesungguhnya. Ya. Jadi kesimpulannya dari kelompok PIPO tadi ya, kesimpulan kelompok PIPO bahwasanya ada keterkaitan jadi antara pemasukan, proses dan pengeluaran ya. Oke, kita beri aplaus dulu pada kelompok PIPO. Silakan duduk. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut kelompok ketiga. Hai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Yang lain, tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Samsung akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami. Nama perangkat keyboard. Fungsi perangkat papan ketik yang berupa huruf angka simbol. Mouse menggerakkan kursor yang terdapat pada layar monitor. Mikrofon mengubah suara analog menjadi suara digital. Speaker mengeluarkan suara. Printer mengeluarkan atau menampilkan. Prosesor memproses informasi yang memasukkan ke dalam. Power supply perangkat untuk mengisi daya dalam komponen. Motherboard papan sirkuit yang terdiri dari komponen inti. Scanner mengubah data analog menjadi digital. Monitor menampilkan visual data. Proyektor menampilkan teks atau gambar dari laptop ke sebuah layar putih. Joystick mengontrol saat bermain game pada komputer. Pada rangkuman kesimpulan dari aktivitas yang telah dilakukan setelah babak kelompok, difotokan gambar alat input, proses, output merupakan bagian dari adalah ada input tentunya keyboard yang fungsinya yaitu untuk mengetik. Setelah kelompok melakukan presentasi hasil kelompok di depan kelas dan dilanjutkan dengan kesimpulan hasil diskusi kelompok dan membuat refleksi berdasarkan hasil diskusi kami presentasi bahwa dapat disimpulkan dan salah satu komponen yaitu tidak aktif, maka sistem komputer yang tidak berjalan dan semestinya dan tidak dapat melakukan pemrosesan komputer memiliki perangkat kelas yang terdiri dari input, prosesor dan output. Kelompok kami belajar dengan mudah memahami data
Itulah. Ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Oh ya, Cip mau bertanya. Silakan Cip. Bagaimana cara kerja perangkat keras? Cara kerjanya adalah perangkat keras itu menerima instruksi yang diberikan, mulai dari input, pemrosesan, penyimpanan hingga pemberian output. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah ya, ada 3 kelompok yang presentasi, kelompok iPhone, kelompok Vivo, kelompok Samsung ya, semuanya sudah bagus-bagus semua. Kita apresiasi, kita tepuk tangan semuanya. Oke. Jadi dari pembelajaran kita, diskusi kita hari ini ya, dapat kita dari pembelajaran kita hari ini ya, kita semuanya dapat kita simpulkan bahwasanya adanya input, proses, dan output ya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah, berarti dalam kelompok tadi ya, kita sudah belajar berdiskusi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Nak ya? Nah, lanjut. Dalam diskusi kelompok itu mungkin ada anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan. Oh iya, silakan. Sistem komputer menjadi 3 bagian, hardware, software, firmware. Nama lain perangkat keras adalah hardware yang bisa dipegang dan dilihat. Perangkat keras komputer berfungsi menerima input, mengolah data, memberikan output, juga menyimpan data. Ya, itu kesimpulan dari diskusi kita tadi ya. Nah, jadi anak-anak ibu sudah mengetahui bahwasanya kesimpulan dalam berdiskusi tadi ya, adanya ini alat apa? Alat input. Ini alat apa? Proses. Ini alat apa? Output. Jadi hasil diskusi kalian tadi adanya alat input, proses, dan output beserta dengan fungsinya. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, ya kita akan melakukan refleksi dan asesmen. Di sini ibu akan membagikan beberapa asesmen yang bisa anak-anak ibu kerjakan, ya. Ini adalah refleksi. Ya, nah itu adalah refleksi dari anak-anak ibu mengetahui pembelajaran kita pada hari ini. Setelah itu nanti ibu akan memberikan juga asesmen ya pembelajaran kita.
Ini kita tutup dulu. Silakan anak-anak ibu, itu adalah asesmen jurnal anak-anak ibu semuanya. Silahkan dikerjakan asesmennya. Ini asesmen sumatifnya ya. Asesmen. Silahkan asesmennya dikerjakan, Nak. Yang mengerjakannya itu
Kerjakannya sendiri-sendiri. Ada yang tidak paham? Itu ada lembaran refleksinya ya, refleksi jurnal kalian ya. Silakan kalian buat dengan asesmen sumatifnya juga. Ada apa nak? Ada nggak jelas gambarnya? Oh jelas. Apa? Iyalah, kan ada tuh nama. Apa? Iyalah, kan ada tuh nama. Kalau nggak ada namanya gimana ibu tahu? Ada apa? Ada apa? Diperiksa lagi. Diperiksa lagi.
Masih ada yang belum. Kenapa? Ada apa? Oh, ini belum selesai. Kerjakan dulu. Masih ada. Lah, kenapa disatukan? Jangan, ya. Kerjakan dulu. Sudah. Oh, sudah. Pintar ya? Pintar. Iya. Oke. Sudah? Sudah? Oh, sudah. Oke. Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Dikumpulkan ke depan aja biar saya ngambil ke depan ya. Dikumpulkan ke depan aja. Ya. Nah, anak-anak sudah melakukan refleksi jurnal pembelajarannya, ya. Ibu mau bertanya, apakah anak-anak bahagia hari ini belajar? Bahagia. Sudah bisa mengerti dan paham tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah bisa? Sudah bisa, ya. Jadi anak-anak ibu semuanya, kalau kita bicara tentang komputer, anak-anak ibu sudah tahu tentang perangkat keras, ya. Perangkat keras tadi adanya keyboard. Mungkin nanti minggu depan saya akan melihatkan contoh yang nyatanya. Akan saya bawa di depan anak-anak, ya, di hadapan anak-anak ibu, contoh-contoh perangkat yang sudah anak-anak ibu susun tadi di dalam berdiskusi, ya, berdiskusi. Supaya anak-anak ibu tahu bahwasanya alat yang hardware itu, yang perangkat itu yang bagaimana, yang keyboard itu kayak mana bentuknya, mouse itu prosesornya, ya. Nah, bagaimana juga power supply-nya, posisinya di mana, ya. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak mengerti dan mengetahui bahwasanya ada komponen-komponen di dalam hardware. Untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, kesimpulannya tadi sudah Ibu bilang bahwasanya sistem komputer itu adanya saling keterkaitan, kesimpulan yang dikatakan Ridho tadi dalam berkelompok, ya. Adanya kumpulan atau unsur perangkat yang saling berkaitan, yang saling berhubungan, di mana dapat menerima, memproses, menyimpan, mengolah, dan memberikan suatu informasi. Dan kemudian komponen utama dari komputer itu ada
tiga, yaitu komponennya hardware, software, dan brainware ya. Nah, inilah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi Ibu juga sangat senang dan bahagia bahwasanya anak-anak Ibu sudah mengerti dan memahami tentang perangkat keras komputer. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang perangkat lunak ya. Sebagai referensi kalian untuk minggu depan itu kalian bisa baca-baca buku ya, baca-baca buku untuk mengetahui dahulu. Sebelum Ibu jelaskan, kalian sudah mengetahui, oh ini perangkat lunak itu seperti ini. Ya, silakan dibacakan di buku. Ya, buku pembelajaran. Dan jangan lupa, anak-anak Ibu tetap semangat. Bahwasanya kita belajar ini untuk mendapatkan ilmu. Tetap semangat. Ilmu ini akan kita kejar sampai ilmu itu kita akan sampai tua, iya, sampai mati. Oke, jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang perangkat lunak ya. Sebelum berakhir pembelajaran kita ice breaking sedikit ya, karena kita mau merilekskan. Nah, mungkin anak-anak Ibu kayaknya meregangkan tangan gitu ya. Ayo kita berdiri semua. Silahkan berdiri semua. Sudah? Berdiri semua? Yuk. Kalau saya bilang tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke depan. Jadi kalau saya bilang tangan ke atas, semuanya lawannya ke bawah. Ya, kalau tangannya ke atas, tangannya ke bawah. Kalau tangannya ke kanan, berarti ke kiri. Oke? Konsentrasi ya. Yuk. Tangan ke atas. Kanan. Nah. Atas. Bawah. Nah, masih. Berarti coba agak dirilekkan sedikit. Oke, tangan ke atas. Kiri. Bawah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, udah rileks anak-anak Ibu? Nah, tapi setidaknya Ibu beri semangat apresiasi kepada anak-anak Ibu semuanya ya. Kalau dalam pembelajaran ini sangat antusias mempelajari tentang perangkat keras tadi. Ya. Di mana perangkat keras ini sangat berfungsi. Mungkin hari ini anak-anak Ibu ada yang bawa handphone. Nah, kita belajarnya yang dikitnya sebelum penutup ini, handphonenya ada. Ada yang bawa handphone? Tidak. Oh, berarti nggak jadi masalah. Nanti di rumah bisa dipelajari ya di rumah. Oh, handphone ini adanya perangkat kerasnya ini. Jangan coba-coba kalau handphonenya dibuka. Kalau dibuka nanti rusak. Yang mana sih perangkat kerasnya? Yang mana ini? Ya. Tapi anak-anak Ibu wajib tahu ya, mengetahui bahwasanya komputer itu ada perangkat keras yang bentuknya keyboard itu papan ketik sama dengan di laptop, sama dengan di handphone, begitu juga pada mouse-nya itu kalau di handphone di mana? Di layar ya? Di layar kan? Iya, di layar. Ya, apalagi kalau tadi kita contohkan pada handphone anak-anak di rumah nanti bisa untuk pembekalannya di rumah belajar. Apalagi? Speakernya ada?
Ada. Jadi anak-anak ibu bisa voice note ya melalui speaker di handphone. Oke. Bunda ucapkan terima kasih pada anak-anak Bunda semuanya. Bahwasanya hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita tentang hardware dan perangkat keras ya. Dan tak lupa rasa syukur kita kepada Allah sebelum saya menutup pembelajaran kita baca doa dahulu. Siapa mimpin tadi ya? Oh, silahkan Acid. Berdoa dulu sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini. Doa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.